Ramadan, welcome holy month Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam rangka sama-sama untuk membahas, mengkaji sebagian daripada permasalahan yang ada dalam agama kita. Dan secara spesifik kajian kita adalah terkait dengan menyoal, yang mengkaji ulang hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya riba itu lebih dahsyat dosanya dibandingkan dengan zina. Dan sedikit saya tampilkan foto saya. Ini masih ganteng ya. Ya ini nanti saya di kelas di mahasiswa ya sering saya sampaikan. Kalau nanti antum punya kesempatan untuk ikut program MUI, ya MUI itu kan ada program standarisasi dai dan daiyah. Ya itu punya standarisasi dan saya termasuk angkatan ke-32. Nanti dari standarisasi itu akan dilakukan program-program yang lainnya. Termasuk yang tanggal 19 ya Februari ini di Hotel Bidakara, itu kerjasama dengan BI, ya BI khususnya Direktorat Ekonomi Syariah. Nah ini dari angkatan 32 yang jumlahnya hampir 100, itu saya terpilih untuk mewakili. Angkatan 32 hanya 1 orang, ya dipilih, dan angkatan yang lain dari 1 sampai sekitar, mungkin Ustaz Khalid termasuk ikut ya, itu angkatan itu tapi tidak ikut dalam program TOT, ya terkait dengan ada training of trainer khusus, ini terkait dengan berbicara tentang keuangan syariah, ya demikian juga terkait dengan masalah halal, karena yang turun itu dari BI ya Bank Indonesia, kemudian dari DSN MUI, demikian juga dengan Badan Penjamin Halal ya yang dipimpin oleh Ustadz Hasan Haikal. Nah, ala kulli hal hadirin sekalian, kalau sudah masuk ya dalam grup MUI nanti banyak informasi. Ya termasuk kemarin dan terus berlanjut. Ya terus berlanjut sampai selama Ramadan itu ada program yang bermanfaat. Bahkan MUI bekerja sama dengan BI itu menyediakan hadiah. Ya ada 3 unit sepeda listrik. Nah, itu ada tuh, ya ada 3. Dan ala kulli hal insyaallah kalau sudah masuk ya ini banyak informasi yang bisa didapat terkait dengan menyoal hadis ya dosa riba lebih dahsyat daripada zina. Ini saya menyebut penulis buku pengantar kuliah sunnah Nabi. Ya ini buku saya diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ini walaupun saya ngajar di Al-Islam, tapi yang menerbitkan malah di Dewan Dakwah. Ya buku yang saya tulis ini sudah resmi ya, ada ISBN-nya. Dan awal Ramadan kemarin, tim penerbit dari Dewan Dakwah menyatakan Ustaz insyaallah akan terbit. Ya sedang kita cetak. Dan ini buku yang saya tulis ketika di Karawang, ketika nyantri. Ya maka dalam buku ini penerbit menyatakan alhamdulillah atas izin Allah, Dr. Anung dapat menyelesaikan buku dengan judul Pengantar Kuliah Sunnah Nabi. Mayoritas isi dari buku ini pernah
Dr. Anung sampaikan dalam kajian pekanan tatkala berada di Blok B Rutan Makobrimob. Ya, jadi dari ceramah saya kemudian dituangkan yang menjadi buku dan alhamdulillah ini diterbitkan oleh kampus. Kalau kampus yang menerbitkan dari sisi kualitas, ya itu berarti apa? Diakui. Ya ini sayang nih, saya nggak ngajar di santriwati, kalau di santriwan saya ngisi. Ya, sehingga sebagian dari apa yang saya tulis itu pernah saya sampaikan. Ini penting terkait dengan sertifikat ini. Ini karena banyak ya sekarang peraturan dari penjamin halal itu, Badan BPJKH ya terkait dengan jaminan halal itu kan sekarang ini banyak ya, outlet-outlet atau toko-toko yang terkait dengan kuliner itu mulai digalakan terkait dengan harus ada pengawas syariahnya. Ya, maka saya dulu sempat ikut ya terkait dengan DPS, Dewan Pengawas Syariah, tapi untuk pemula. Alhamdulillah ini bermanfaat ya, ini khusus motivasi bagi mahasiswa, demikian juga dan mahasiswinya. Baik, kita masuk pada pembahasan. Kajian kita adalah terkait dengan ahadits ta'zim ar-riba ala zina, ya, yaitu bahasa lainnya adalah menyoal, ya, mempermasalahkan, mengkaji ulang hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya riba itu dosanya lebih tinggi, lebih dahsyat daripada dosa zina. Ini bukunya. Ya, ditulis oleh Profesor Dr. Ali As-Sayyah, dan secara ringkas isi buku ini merupakan hasil penelitian. Merupakan hasil penelitian terkait dengan seluruh riwayat dengan beragam jalurnya yang menyatakan bahwasanya riba itu lebih dahsyat dosanya daripada zina. Bisa disebutkan 1 dirham hasil riba, ya paling kecil dosanya apa? Sama dengan menzinahi ibunya. Menzinahi ibunya 30 kali, 32 kali, 33 kali. Ya, atau disebutkan makan 1 dirham hasil riba dosanya sama dengan 33 pezina. Ya, kemudian 35 pezina, kemudian 37 pezina. Antum bayangkan, 1 dirham antam sekarang itu 110.000. Apakah logis? 110.000. Ya, kemudian apa? Ada dikarenakan dapat dari hasil riba, kemudian dosanya sama dengan apa? 37 pezina. 37 pelacur. Kalau pelacur itu berzinah dengan, anggap sajalah misal, pelacur itu berzinah melayani 100 laki-laki, 100 kali 37 berapa itu? Berapa? 3.700? Hah? Coba, 100 kali 37 berapa? Zaidan, ini tukang hitung duit nih. Berapa? 3.000. Coba, 100 laki-laki gitu ya, ini 100 kali zina, kali 37. Nah, betul saya berarti. Ya, ini kalau dengan ahli kebab beda. Ya, 3.700. Antum bayangkan 110.000 dimakan hasil riba, dosanya setara dengan 3.700 kali zina. Ya, itu dari sisi nalar. Maka hadis ini ya terkait dengan hadis-hadis yang ada ditakhrij semuanya. Bagaimana kemudian sanad dan matannya, ya dikritisi. Demikian juga dengan dari sisi bagaimana dilihat dari dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis yang benar bagaimana. Demikian juga dengan dari sisi logika, apakah logis, dan itu salah satu contoh yang tadi kita sampaikan. Permasalahan ini termasuk permasalahan yang sensitif, ya, tetapi ini perlu dikaji. Kenapa begitu? Yang pertama, hadis-hadis seperti ini sudah populer ya di masyarakat, sudah beredar di televisi, di radio, ya, kemudian para penceramah, para kiai, para ustadz yang kemudian menyampaikan terkait dengan bahaya riba, tetapi sayang yang menggunakan hadis-hadis yang oleh para ulama masih dipersoalkan. Karena terkait dengan dosa riba dalam Al-Quran ada tidak? Dalam Al-Quran ada. Ya, fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih. Ya, orang yang makan riba itu langsung Allah dan Rasulnya itu apa? Sama dengan memerangi Allah
dan Rasul. Demikian juga dalam hadis yang sahih. Ya terkait dengan la'anallahu akil riba wa mukilahu dan seterusnya. Hadisnya sahih. Ya terkait dengan Allah melaknat orang yang makan hasil riba ya dan seterusnya, termasuk penulisnya, ya sekretarisnya, yang pencatatnya, yang mengantarkan dan seterusnya. Nah, maka hadirin sekalian, ya ini sudah beredar di masyarakat, yang kemudian dampak yang lainnya adalah ada kalangan yang ekstrim. Di antaranya apa? Merobek uang 100.000. Itu kejadian real. Ya, dia mengatakan untuk apa uang 100.000 ini? Ya uang ini kan ujung-ujungnya masih dari bank juga. Berujungnya dari bank. Unsurnya masih dari riba. Dia robek uang 100.000. Padahal kalau dibelikan kebab, ya Ustaz Masudi, yang 9.000 dapat berapa tuh? Ya lumayan. Ini dirobek. Ya dirobek. Yang kemudian, ya ala kulli hal tadi, ini saya sempat baca buku yang ditulis oleh Ustadz bersangkutan. Saya melihat kenapa Ustadz ini kok ekstrim, ya berani di depan umum itu merobek uang, dan itu bisa diperkarakan. Ya merobek uang di depan umum dengan unsur ada unsur apa penghinaan kepada uang dengan simbol negara itu bisa dipermasalahkan. Ya ini ternyata saya baca dalam buku yang dia tulis hadis-hadis yang tadi yang dimunculkan. Ya terkait dengan 1 dirham hasil riba sama dengan apa? Ayangkiha ummahu ayattaji'a ummahu, ya atau ayazniya bi ummihi fil Islam, banyak redaksinya. Nah maka ini muncul ya sikap ekstrim itu ternyata apa bisa muncul karena berpegang pada hadis yang dhaif. Ekstrim itu bahasa lainnya berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam masalah ibadah, ada tidak? Ada. Ya tapi bersandar pada hadis yang tidak ada dasarnya. Ada orang yang misal melakukan ibadah yang memang tidak dicontohkan Nabi, tapi dia kuat melakukan, ya zikir misal 10.000 kali sehari dengan ngejar target 10.000. Ya kemudian ada hadis-hadis yang kemudian dibuat-buat yang menunjukkan tentang keutamaan zikir tadi. Demikian juga dengan perkara yang lain dalam hal ini, ya juga terkait dengan masalah muamalah, ya terkait dengan transaksi, terkait dengan bagaimana berinteraksi, ya termasuk dalam hal ini adalah misalnya yang dicontohkan orang yang berani kemudian merobek uang 100.000. Kemudian yang lainnya, saya menemukan di lapangan banyak yang menyatakan hadis tadi yang kita sebutkan 1 dirham hasil riba dan seterusnya, itu disebutkan ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Saya ketika bedah buku terkait dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, ya ketika itu bedah buku yang kemudian disebutkan di dalam buku itu bahwasanya hadis tentang 1 dirham hasil riba itu sama dengan menzinahi ibunya sekian kali. Disebutkan hadis riwayat Bukhari. Dalam yang lain mengatakan hadis riwayat Muslim. Saya sampaikan kepada penyusun buku itu, tunjukkan kepada saya kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Tunjukkan kepada saya kalau hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Ya sama sekali nggak akan ada. Baik dalam Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai tidak ada kecuali Ibnu Majah. Dan mahasiswa yang saya ajar, ya kita tahu status atau kedudukan Ibnu Majah di antara 6 kitab hadis yang paling lemah siapa? Ibnu Majah. Ya, sehingga banyak yang para ulama mengusulkan jangan Ibnu Majah kutubus sittah itu, ya tapi masukkan apa? Ya diganti dengan Ibnu Khuzaimah. Ya diganti dengan Ibnu Hibban. Demikian para ulama menyatakan. Nah maka sekalian, demikian juga ada orang yang menyatakan hadis itu sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya pernah ada satu ustadz ketika dia mengatakan, dia menyebutkan hadis Nabi. Ya menyebutkan hadis Nabi dan dia mengatakan hadis ini sahih menurut Bukhari dan Muslim. Pemahaman ustadz itu, dia meyakini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dia meyakini apa? Ini sama kedudukannya dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Ya padahal sama tidak. Hadis ini sahih ya apa menurut atau sahih sesuai dengan riwayat Bukhari dan Muslim dengan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, sama tidak? Tidak sama. Ya maka ini ada kekeliruan. Nah ini karena waktunya sempit, ya kita
percepat saja. Baik, hadirin sekalian, ini gambaran ya, gambaran ada sekitar 110 atau 120 peserta yang ikut atau yang diikutkan TOT. Ya, ini ada yang diundang para dai dan daiyah se-Jabodetabek, tiap angkatan, tapi angkatan 32 saya itu hanya 1 orang. Angkatan 33 juga 1 orang. Ya, dipilih. Dan saya baru tahu ini, Ustaz Masyudi, saya baru tahu pantesan gitu ya. Jadi dalam forum ini dibagi beragam hadiah, bingkisan lah ya buat ustadz-ustadz. Selain dibekali ilmu dan buku, dibekali juga dengan sarung. Saya baru tahu harga sarung itu 1 juta. Itu di acara ini. Iya, jadi pantas di masjid tetangga itu bilang ke pengurus masjid, ada penceramah Ramadan, dia bilang, coba pengurus masjid pikirkan. Mulai dipikirkan sekarang, ustadz yang ceramah itu bagi sarung. Sarungnya jangan sarung gajah duduk terus katanya. Coba sarung yang disebutkan mereknya. Ini saya tidak promosi ya. Sebutkan mereknya. Saya baru tahu ketika dapat sarung di sini. Oh, pantesan. Ya, ini saya kalau menyucinya sayang juga itu. Ya. Ada sarung harganya 1 juta. Ini luar biasa. Ini biar antum semangat ya dalam menuntut ilmu. Baik, yang kuliah hadirin sekalian. Nah, maka ada sekitar 14 jalur. Ya, tidak semuanya saya bacakan. Ada jalur dari sahabat Anas. Ada jalur hadis Aisyah. Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Salam, Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian ada dari jalur siapa? Al-Aswad. Ya, demikian juga ada pernyataan Utsman bin Affan. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib. Demikian juga dengan Ka'ab al-Ahbar. Ini semuanya ada sekitar 14. Ada sekitar 14 jalur hadis. Ya, tetapi kita ambil sampel beberapa saja. Misal, ya hadis dari jalur Anas ini ada 2. Yang pertama dari Abdullah bin Kaisan al-Marwazi. Ya, dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani tidak diragukan. Beliau seorang yang terpercaya. Ya, kemudian dari Anas. Rasulullah SAW khutbah dan menyebut besarnya dosa riba. Kemudian Nabi bersabda, seseorang yang melakukan transaksi riba, dosanya di sisi Allah lebih besar daripada menzinahi ibunya 36 kali. Antum bayangkan ya, 110 ribu. 110 ribu 1 dirham itu dosanya. Ya, di sisi Allah itu yang paling ringan adalah sama dengan apa? Menzinahi ibu sebanyak 36 kali. Antum bayangkan, berzinah bukan dengan ibu, dengan perempuan yang enggak kenal lah. Ya, perempuan yang enggak dikenal kemudian berzinah, dosanya gimana? Sudah besar sekali. Apalagi kalau incest. Ya, hubungan yang sedarah. Misal adalah apa? Anak dan ibu. Dan ini sampai berapa kali zinahnya? 36 kali. Ya, maka kita lihat Al-Marwazi ini para ulama menyatakan apa? Misal Bukhari dan Baihaqi mengatakan mungkarul hadis. Ya, hadisnya mungkar. Abu Hatim mengatakan dhaiful hadis. Ya, Abdullah bin Kaisan Al-Marwazi adalah sosok yang apa? Hadisnya lemah. Al-Ukaili mengatakan kathirul auham. Ya, dia merupakan sosok yang paling banyak salahnya dalam periwayatan. Dia banyak lupanya. Imam Zahabi mengatakan dhaif. Ya, Ibnu Hajar mengatakan soduk walahu auham. Ya, dia jujur tapi banyak salahnya. Dan hadis tersebut juga dimasukkan oleh Ibnu Jauzi ke dalam kumpulan hadis-hadis palsu. Ini contoh ya. Dari jalur Anas, ya ini ada 2. Ya, ada 2 redaksi, ada 2 jalur. Atau misal yang lain, riba itu memiliki 70 pintu. Dan dosa riba yang paling ringan ialah menzinahi ibunya, padahal ia tahu kalau yang dizinahi itu adalah ibunya. Ya, maka apa? Ternyata sosok yang bernama Thalhah bin Zaid, ya misal Imam Ahmad, kemudian Ali Al-Madini, ya kemudian Abu Daud menyatakan apa? Dia termasuk sosok yang suka memalsu hadis. Imam Nasai menyatakan matrukul hadis. Hadisnya harus ditinggalkan. Ya, ini contoh ya, contoh hadis-hadis yang beredar di masyarakat itu tidak luput ya dari bagaimana para ulama melihat ternyata jalur-jalur yang ada
Ya, jalur-jalur yang ada itu seperti yang tadi kita sebutkan. Sehingga status hadisnya apa? Hadis yang bersumber dari Al-Marwazi adalah hadis yang la aslalahu, tidak ada dasarnya. Yang kemudian jalur yang kedua ya dari tadi Talhah bin Zaid adalah apa? Batil. Jadi kata-kata hadal haditsu batil atau kemudian hadal haditsu la aslalahu itu sama dengan hadis palsu. Ya, hadis yang palsu. Al-kulli hadirin sekalian, ini diantara contoh yang lain. Ya banyak contoh yang lain yang kemudian setelah ditelusuri, ya kemudian apa? Intinya hadis-hadis yang ada, misal hadis yang bersumber dari Barra bin Azib, yang menyatakan apa? Riba memiliki 72 pintu dan seterusnya. Bagaimana kemudian para ulama menyatakan yang namanya Umar Ar-Rasyid itu, menurut Imam Ahmad, hadisnya tidak berkualitas. Hadisnya dhaif dan tidak lurus. Hadisnya dari jalur Yahya bin Abi Katsir berisi apa? Hadis-hadis mungkar, dan ini dari jalur Yahya bin Abi Katsir. Para ulama sudah punya standar ya. Kalau Umar Ar-Rasyid misal mengambil jalur dari fulan atau ketemu dengan Yahya bin Abi Katsir, maka pasti riwayatnya begini. Atau sebutkan apa? Riwayatnya adalah kalau mengacu pada pernyataan Imam Ahmad, hadisnya berisi hadis-hadis yang mungkar. Arti mungkar itu apa? Mahasiswa masih ingat ya? Hadis mungkar itu setiap hadis yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang sahih, itu mungkar. Hadis yang lemah, hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lemah dan bertentangan dengan hadis yang sahih, maka namanya apa? Hadis mungkar. Contohnya apa? Misal terkait Ramadan nih. Ramadan itu dibagi 3 bagian. 10 hari pertama isinya rahmat. 10 hari kedua isinya maghfirah. 10 hari terakhir isinya pembebasan api neraka. Ini bertentangan pembagian ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, terkait dengan barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka akan Allah jauhkan antara dia dengan api neraka sejauh 70 tahun, 70 musim. Ini kan hadis riwayat Imam Bukhari. Atau dalam hadis yang lain, innalillahi mutaqa inda kulli fitrin. Ya, bahwasanya apa? Allah itu dalam setiap hari di bulan Ramadan ada yang Allah tetapkan orang-orangnya atau orang-orang itu bebas dari api neraka. Itu setiap hari. Setiap hari itu dibebaskan dari api neraka. Jumlahnya berapa orang dalam setiap hari? Ya, misal disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lain, dalam setiap hari di bulan Ramadan Allah bebaskan dalam setiap buka puasa itu berapa? 60.000. 60.000. Umat Islam ada berapa miliar sekarang? Anggap aja 2 miliar. 60.000 setiap hari. Sementara jumlah umat Islam misal 2 miliar, sedikit apa banyak 60.000? Sedikit. Ya, 60.000 kali, anggap saya puasanya 30 hari. Berarti berapa? Yang Allah bebaskan dalam sebulan? Coba dihitung lagi Ustaz Masudi. 60.000 atau mahasiswi nih, santri-santriwati, pinter ngitung duit. Ya. Pinter minta duit apa ngitung duit ini, santri? Wati. Ya, 60.000 kali 30 hari. Berapa juta? Nah, 1.800.000. 1 bulan selama bulan Ramadan yang Allah bebaskan itu 1.800.000. Dibandingkan dengan 2 miliar sedikit apa banyak? Dikit. Ya, maka harus berharap, ya benar-benar berharap, meminta kepada Allah agar apa? Dimasukkan ke dalam kategori yang dibebaskan oleh Allah ya di bulan Ramadan. Tetapi nanti ada lanjutan riwayatnya. Ya, dalam lanjutan riwayatnya dan di akhir dengan ditutupnya bulan Ramadan itu, ya maka apa? Dikalikan lagi 60 kali 30. Jadi 1.800.000 ditambah lagi 1.800.000. Berarti sekitar 3.600.000. Ya, tapi perlu digarisbawahi riwayatnya lemah. Ya, riwayatnya lemah. Jadi kita berharap karena dengan lemahnya riwayat itu kita berharap jumlahnya bukan 3.600.000, ya mudah-mudahan lebih dari itu.
Baik, ala kulli hal sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya yang jelas karena ini waktu sempit, demikian juga hadis Abdullah bin Salam ini ada 3 jalur. Ya, ada 3 jalur. Prinsipnya hadis yang dari Abdullah bin Salam ini kan mantan pendeta Yahudi. Kalau riwayatnya yang statusnya marfu dalam arti Rasulullah bersabda, coba kita lihat. Rasulullah bersabda, ya ini seseorang mendapatkan 1 dirham hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada menzinahi ibunya sebanyak 33 kali. Saya tanya di antara yang hadir di sini, coba di dompet antum ada nggak kartu ATM yang bank konvensional? Ustaz Masyidi punya nggak kartu ATM bank konvensional? Apalagi duitnya tiap hari banyak tuh masuk, ya disimpan. Itu nggak terasa tiba-tiba dapat keuntungan, dapat bunganya gitu ya. Kan bahasa bank konvensional bunga. Ya, nggak terasa nyelip, bisa jadi beli bensin, bisa jadi kemudian beli permen, ya. Bisa jadi beli apa, kemakan. Nah, ini apa? Disebutkan apa? Dosanya lebih dahsyat daripada apa? Ini yang paling ringan. Ya, dosa yang paling itu lebih dahsyat daripada apa? Di sisi Allah lebih dahsyat daripada menzinahi ibunya sebanyak 33 kali. Ya ini, atau redaksi yang lain, riba memiliki 72 dosa, yang paling ringan sama dengan menzinahi ibunya. Ya ternyata juga hadisnya apa? Ini semuanya jalurnya nih. Ya saya simpulkan. Jalurnya apa? Ada sosok yang bernama Mikdam bin Dawud, dhaif. Ada sosok Abdullah bin Lahiyah juga dhaif, walaupun ini ada perincian. Kemudian ada Sulaiman bin Kaisan, kemudian majhulul hal. Ya dia tidak dikenal kondisinya. Atau yang meriwayatkan dari dia hanya 1 orang. Ini dalam hadis sudah dibahas ya. Kemudian Atha bin Kaisan tadi tidak pernah mendengar riwayat dari Abdullah bin Salam. Bagaimana dia akan menisbatkan itu kepada Nabi Muhammad SAW? Demikian juga menyelisih riwayat Ma'mar ya bin Rasyid, dan ini saya tampilkan riwayatnya. Ya tetapi intinya sayang, jalur ini juga lemah. Jadi intinya dari Abdullah bin Salam ini ada 3 jalur. 2 jalur menggunakan kata-kata Nabi bersabda. 1 jalur itu menggunakan, ada 1 menggunakan marfu dan 2 menggunakan mauquf. Ya, nah maka ini yang mauquf, arti mauquf itu apa? Perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi. Intinya hadirin sekalian, kalau kemudian yang riwayat Abdullah bin Salam itu adalah mengatakan Rasulullah bersabda, itu jalurnya lemah. Ya, jalurnya lemah. Kecuali kemudian apa? Yang menggunakan, nah ini yang ketiga nih, yang mauquf. Ya, yang mauquf ini yaitu apa? Abdullah bin Salam yang berkata, bukan Nabi bersabda. Abdullah bin Salam berkata, riba mempunyai 70 pintu, yang paling kecil dosanya sama dengan menikahi ibunya. Jalur ini harus diakui ini kuat. Tetapi ingat, yang berkata siapa? Abdullah bin Salam. Bukan Nabi. Banyak orang-orang di luar menyatakan ini adalah Nabi yang bersabda, harus bedakan. Ya hadis itu ada hadis marfu yang memang Rasul yang mengatakan, ada hadis mauquf dan itu adalah apa? Perkataan sahabat. Terus ada yang ketiga apa? Hadis maktu, ya tabiin yang ngomong. Nah maka ini harus kita akui, kita harus jujur, jalur dari Abu Salamah, kemudian Abdullah bin Salam. Ya dia berkata, riba mempunyai 70 pintu, yang paling kecil dosanya sama dengan menikahi ibunya. Kita akui jalur ini kuat. Tetapi nanti akan kita analisa, kenapa Abdullah bin Salam ngomong begitu? Sahabat yang lain gak ada yang ngomong. Ya, sahabat yang lain gak ada yang ngomong. Padahal apa? Di riwayat yang pertama, bahwasanya Rasulullah khutbah dan menyebutkan bahaya riba, itu disebutkan. Ya, itu kan peristiwa besar. Ya, peristiwa besar, tapi nggak ada satupun sahabat Nabi yang meriwayatkan itu. Kecuali ya dinisbatkan hadis-hadis yang ada kepada sahabat Rasul, kemudian sahabat mengatakan Rasulullah bersabda. Ala kulli hal, ini kita pegang dulu. Ya, bahwasanya yang menyatakan riba mempunyai 70 pintu, yang paling kecil dosanya sama dengan menikahi ibunya, itu adalah perkataan siapa santriwati?
Perkataan perkataan Abdullah bin Salam. Baik, ini yang pertama kita pegang. Kemudian dari jalur Ibnu Abbas ada 4 jalur, semuanya tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, 4 jalurnya semuanya lemah. Jadi status hadisnya juga ya dhaif jiddan. Ya, misal dari jalur Tawus mengatakan Rasulullah bersabda mungkar. Dari Ikrimah Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda mungkar. Itu juga dhaif jiddan. Kemudian dari Amr bin Dinar Rasulullah bersabda juga sama, status hadisnya apa? Dhaif jiddan. Kemudian dari Yahya bin Abi Katsir sudah dibahas di awal. Ya, sudah dibahas di awal, statusnya apa? Dhaif jiddan. Maka kalau ada hadis-hadis seperti ini tidak dapat dijadikan penguat di level sahabat, tidak bisa dijadikan penguat di level tabi'in, dan tidak boleh dijadikan hujah serta sandaran. Enggak bisa. Dulu sudah kita sampaikan untuk di kelas ya, di mahasiswa itu. Kalau hadis-hadis seperti ini, itu diumpamakan dengan orang, mohon maaf ini, dengan orang yang stroke tapi sudah bed rest. Dia sudah ambruk. Ketika kita minta bantuan, ya misal di situ ada 10 orang yang stroke, semuanya sudah berbaring saja. Misal, Pak, coba bantu saya, tolong ambilkan air 1 ember. Kira-kira 10 orang yang stroke disuruh ngambil 1 ember, 10 orang ini hanya 1 ember, kira-kira bisa nggak? Saling bahu-membahu, tolong-menolong, bisa nggak? Nggak bisa. Beda dengan yang pincang. Ya, ini perumpamaannya. Kalau orang yang pincang itu adalah hadis yang dhaifnya tidak terlalu dhaif. Yang dia bisa naik. Ya, bisa naik dengan terkumpulnya jalur-jalur yang lain yang kualitasnya sama. Misal ada 10 orang semuanya pincang. Suruh bawa bareng-bareng 1 ember air. Kira-kira bisa nggak saling tolong-menolong membawa 1 ember? Bisa. Ya, maka itu yang disebut dengan hadis hasan li ghairi. Ya, hadis yang dhaif tadi, yang pincang itu apa? Itu adalah hadis yang lemah tapi bisa naik menjadi apa? Hadis hasan li ghairi. Ya, maka hadis yang seperti ini itu bagaikan tadi yang stroke yang sudah bed rest saja, sudah hanya berbaring di atas tempat tidur. Itu nggak bisa apa-apa. Baik, jadi dari jalur Abdullah bin Abbas, ini simbol makan uang riba. Ya. Demikian juga dengan nanti bisa dibaca ya. Demikian juga dengan jalur atau hadis dari sahabat Abdullah bin Umar juga sama. Ya, seluruh jalur dari, walaupun hanya ada 1 jalur di sini ya, itu dari Nafi kemudian Ibnu Umar, tapi ada rawi sebelumnya. Ya, ada bernama Jahm bin Mus'idah. Sosok yang tidak dikenal. Bapaknya namanya Mus'idah juga tidak dikenal. Ya, tidak dikenal dalam arti apa? Ini istilah ulama hadis. Tidak dikenal, orang itu mendengar riwayat dari Nafi. Tidak dikenal, orang itu mengambil riwayat dari orang-orang yang kuat. Itu yang maksud dengan tidak dikenal. Ya, sehingga Imam Zahabi menyatakan hadis ini apa? Mungkar. Ya, tidak bisa dijadikan pegangan. Demikian juga dengan hadis Ibnu Mas'ud, ini harus dibedakan. Kalau kemudian Ibnu Mas'ud, dari jalur Ibnu Mas'ud ini yang bersumber dari Masruq, ya Masruq kemudian dari Ibnu Mas'ud dan seterusnya, berarti apa? Ini Nabi yang bersabda, coba kita lihat. Riba itu mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan dosanya seperti yang berzinah dengan ibunya. Sementara riba yang paling tinggi dosanya, riba yang paling dahsyat dosanya adalah apa? Mencela kehormatan muslim. Antum bayangkan. Orang yang gibah dengan orang yang berzina, dalam hadis ini apa? Yang paling tinggi dosanya yang mana? Gibah. Gibah itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan zina menzina ibu sebanyak 73 kali. Dari sisi nalar, logis enggak? Gibah, ngomongin orang, itu dosa yang paling berat, yang paling tinggi. Dan dosa yang paling ringan itu apa? Zina dengan ibunya sebanyak berapa? Yang disebutkan dalam riwayat yang tadi 32 kali, 33 kali. Ya 36, atau sama dengan dosa pelacur sebanyak 37, 35, 33. Ya, ini luar biasa. Ya, maka hadis dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan Nabi bersabda juga sama. Ya, dengan beragam jalurnya, ini adalah lemah. Yang valid, nah harus kita akui ini.
Yang sahih bukan marfu, tapi mauquf, dalam arti yang ngomong itu Ibnu Mas'ud. Apa Ibnu Mas'ud bicara tentang riba? Beliau mengatakan apa? Riba itu mempunyai 79 pintu, titik sampai di situ. Enggak ada tambahan. Demikian juga dengan dosa syirik. Itu benar Ibnu Mas'ud yang ngomong. Dan dengan jalur yang ada itu kuat. Tapi ingat, yang ngomong siapa? Ibnu Mas'ud. Terus ngomongnya apa? Ringkas. Ya itu apa? Riba itu mempunyai 79 pintu, titik. Tidak mengatakan ya yang paling ringan dosanya sama dengan menzinahi ibu sekian kali. Yang paling tinggi adalah mencela kehormatan saudaranya. Ya meskipun demikian Imam Baihaqi menyatakan yang jalur ini ya yaitu apa? Tetap dikritisi. Sanadnya sahih, tapi matannya apa? Mungkar. Jadi ulama hadis itu kan meneliti pertama sanadnya dulu, para perawinya dulu dikritisi. Oh ini kuat ini jalur Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan riba mempunyai 79 pintu, sekitar 79 pintu itu kuat sanadnya. Tapi dari sisi matan gimana? Matannya mungkar. Ya, jadi setelah sanad baru kritik matan. Nanti kita tampilkan ya termasuk perkataan Bin Baz, ya Syekh Utsaimin yang kontemporer. Kemudian yang selanjutnya jalur dari hadis Abu Hurairah, ini ada 5 jalur. Semuanya sama. Intinya dari 5 jalur ini diriwayatkan oleh orang-orang yang hadisnya harus ditinggalkan. Kemudian diriwayatkan oleh orang-orang yang lemah, diriwayatkan oleh orang-orang yang mengeluarkan hadis mungkar. Demikian juga dengan Aswad bin Wahab. Ya, Aswad bin Wahab juga sama. Intinya hadisnya adalah dhaif jiddan. Ya, karena Shadaqah As-Samin ini sosok yang mungkar, kemudian sosok yang hafalannya kacau, ya tidak bisa dijadikan sandaran. Termasuk Ibnu Qani'nya, perawi yang mengeluarkan hadis itu dalam kitabnya, juga sosok yang lemah. Ya, tidak bisa dijadikan pegangan. Demikian juga dari jalur Aisyah. Ya, dari jalur Aisyah status hadisnya apa? Mungkar. Misal disebutkan, ini contoh ya. Nabi bersabda, sesungguhnya 1 dirham hasil riba, dosanya di sisi Allah lebih besar daripada 37 pezina. Antum bayangkan. Makan uang 110.000 hasil riba, dosanya di sisi Allah lebih besar daripada 37 pezina. Tadi sudah contohkan, 1 pezina, ini perempuan ya, karena sab'ah wa thalathin zaniyah atau sab'ah wa thalathin zaniyah. Jadi pelacurnya perempuan. Ya, jadi kalau ada santriwati ini, santriwati makan uang hasil riba 110.000, itu dosanya masih jauh lebih besar dosanya dibandingkan apa? Dengan 37 pelacur perempuan. Pelacur itu laki-laki perempuan. Ya, secara umum perempuan. Ya, juga hadisnya mungkar. Ya, hadisnya mungkar tidak bisa dijadikan dasar dan landasan. Demikian juga perkataan sahabat Utsman. Demikian juga dengan Ali. Ya, ditelusuri betul tidak Utsman dan Ali mengatakan begitu. Ya, misal apa? Dosa riba lebih dahsyat daripada 36 pezina. Yang lain 37, 35, 36. Ya, tidak luput dari apa? Jalur-jalur yang ada ini dari celaan ya para ulama, artinya cacat. Adanya illah. Ya, adanya illah, adanya cacat dalam para pembawa berita terkait dengan hadis-hadis yang menyatakan dosa riba itu lebih dahsyat daripada zina. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pentingnya ya, saya buat ringkasan. Yang pertama, tidak ada satupun hadis yang sampai kepada Nabi terkait dengan dosa riba lebih dahsyat daripada dosa zina, itu enggak ada. Kemudian yang kedua, dosa riba lebih dahsyat daripada zina hanya bersumber dan datang dari 2 orang saja. Yang pertama datang dari Abdullah bin Salam. Yang kedua datang dari Ka'ab al-Ahbar. Keduanya adalah apa?
mantan pendeta Yahudi. Mereka ulama. Ya, mereka para ulama. Abdullah bin Salam sahabat Nabi. Tidak kita ragukan. Ya, beliau ada pendeta Yahudi. Beliau menyatakan apa? Riba mempunyai 70 pintu, yang paling kecil dosanya sama dengan menikahi ibunya. Atau riba mempunyai 70 dosa. Ya, 70 tingkat dosa, yang paling kecil dosanya sama dengan apa? Menikahi ibunya ibu kandungnya. Ya, ini apa? Ini perkataan siapa? Abdullah bin Salam, bukan sabda Nabi. Yang kedua, Ka'ab al-Ahbar. Mahasiswa masih ingat ya? Ka'ab al-Ahbar itu apa? Contoh dari generasi apa? Atau dari kelompok apa? Ya, apa? Mukhadram. Ya, antum masih santriwati kalau bicara tentang tabi'in ada pembahasan khusus namanya mukhadram. Sosok yang hidup pada masa jahiliyah. Ya, artinya Rasul masih hidup, dia juga sudah ada. Tapi baru masuk Islam ya setelah Rasulullah wafat. Maka Ka'ab al-Ahbar baru masuk Islam zaman siapa? Zaidan? Santriwati ada yang tahu? Ka'ab al-Ahbar masuk Islam zaman siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Sahabat Umar bin Khattab. Tapi nggak tahu siapa yang ngomong, nggak ada ya. Ya, sahabat Umar. Baru masuk Islam zaman Umar. Apa kata Ka'ab? Li'an azniya salat wa salasina zaniya ahabbu ilayya. Aku berzinah dengan 33 atau aku berzinah 33 kali lebih aku sukai daripada apa? Memakan 1 dirham hasil riba. Nanti akan kita analisa. Kenapa kedua mantan pendeta Yahudi itu ngomongnya begini? Memposisikan riba lebih dahsyat daripada apa? Zina. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita akui, kita ambil. Ya, misalnya Imam Baihaqi kita tunda dulu kritik beliau kepada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Kita ambil. Ya, Ibnu Mas'ud itu benar. Jalurnya kuat. Menyatakan apa? Riba itu mempunyai 79 pintu. Demikian juga dengan dosa syirik. Perlu digarisbawahi, Ibnu Mas'ud tidak ada tambahan. Dengan kata apa? Menzinahi ibunya sekian kali. Itu enggak ada. Sudah. Riba itu punya 79 pintu. Titik. Sama dengan dosa syirik. Coba, syirik itu satu jenis atau beragam? Kan beragam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, nilainya tidak sama antara syirik besar, syirik kecil. Bahkan syirik kecil pun bisa jadi apa? Bertingkat-tingkat. Sama dengan kebaikan. Ya, dosa juga bertingkat-tingkat, kebaikan juga bertingkat-tingkat. Ya, riwayat yang marfu yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud itu lemah. Ya, tidak dapat dijadikan hujah. Kemudian yang keempat, lemahnya hadis seputar dosa riba lebih dahsyat daripada zina. Ini karena dua sebab. Yang pertama dari sisi sanadnya. Ya, kritik sanad. Semua jalurnya tidak luput dari apa? Ada sosok pemalsu hadis, ya, kadzab. Ada sosok yang apa? Muttaham bil kadzab. Sosok yang apa? Matruk. Ya, yang dia tertuduh suka berdusta. Riwayatnya harus ditinggalkan. Kemudian sosok yang mungkar. Ya, meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Demikian juga dalam sanad itu ada ilahnya, ada cacatnya. Sehingga apa? Tidak layak menjadi penguat baik dengan nama syawahid di level sahabat ataupun dengan mutaba'ah, ya, di level tabi'in. Yang kedua dari sisi matan juga sama. Ya, matannya kacau. Ya, beragam. 37, 36, 35. Ya, atau berzinah dengan sekian kali dan seterusnya. Semuanya berbeda-beda. Demikian juga bertentangan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Nah, kita lihat hadis sekali. Misalnya Ibnu Jauzi, ya, beliau memasukkan hadis-hadis tadi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Ya, kumpulan hadis-hadis palsu walaupun tidak dipungkiri. Ibnu Jauzi juga kadang apa? Terlalu berlebihan. Ya, misal memasukkan hadis-hadis yang sebenarnya masih valid, ya, masih bisa ditolerir, tapi kemudian dimasukkan ke dalam hadis yang palsu. Maka Ibnu Jauzi mengatakan tidak ada satupun yang sahih dari hadis-hadis tersebut. Kemudian demikian juga dengan Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani. Ya, beliau menyatakan nampak jelas. Ya, bagiku
bahwa hadis-hadis tersebut sama sekali bukan dari Nabi. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Hadis-hadis tadi bukan dari Nabi. Paling banter dari 3 orang. Dari siapa? 3 orang itu ini yang menyatakan dosa riba lebih dahsyat daripada zina dari 2 orang. Abdullah bin Salam atau siapa? Ka'ab al-Ahbar. Dan yang ketiga Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud ya maknanya masih bisa diinilah ya, masih bisa difahami karena beliau tidak menggunakan tambahan dengan kata-kata yang paling ringan sama dengan menzinahi ibunya sekian kali. Demikian juga dengan Syekh Utsaimin. Ya, beliau nyatakan tidak diragukan lagi bahwa dalam matan-matannya ada kemungkaran. Matan seperti ini, ya jadi kata-kata apa? Dosa yang paling ringan dari riba sama dengan zinahi ibu sekian kali. Ya, itu kan matannya mungkar. Matan seperti ini terasa mengganjal dalam hati. Ya, ini diakui. Demikian juga oleh ya ulama Mesir, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Ya, ini muridnya Syekh Al-Albani. Dulu ketika saya mahasiswa di Mesir, kalau beliau datang ke Kairo, ya karena beliau tinggal di provinsi Kafr Sheikh. Ya, beliau ketika datang ke Kairo, ya sebulan sekali saya suka hadir, khusus kajian Sahih Bukhari. Nah, beliau zaman presiden sekarang As-Sisi, ya beliau diburu, sekarang tinggal di Qatar. Tinggal di Qatar dan ketika sakit dijenguk oleh Syekh Yusuf Qaradawi, tapi yang meninggal duluan Syekh Yusuf Qaradawi. Ya, Syekh Yusuf Qaradawi sudah meninggal, rahimahullah. Yang kemudian Abu Ishaq Al-Huwaini masih hidup, tapi sekarang sudah lumpuh. Ya, beliau hidup di kursi roda. Ya, beliau sudah sepuh. Ya, ya syafahullah ya. Tapi demikian faktor umur. Ini ulama besar. Ya, ini ulama besar. Beliau menyatakan begini. Nama lengkapnya Abu Ishaq Al-Huwaini. Hadis-hadis tersebut tidak mungkin disandarkan kepada Nabi, tidak pantas. Ya, hadis-hadis itu tidak pantas disandarkan kepada Nabi. Baik dengan kata hadis sahih maupun hadis hasan, itu enggak benar. Tidak pantas dinisbatkan kepada Nabi. Paling banter kalau mau gitu ya, hadis itu apa? Statusnya dhaif. Itu paling tinggi itu dhaif. Namun menurutku hadis-hadis tersebut adalah batil. Dan pada matannya ya banyak kekacauan. Dalam arti kekacauan itu redaksinya beda-beda. Ya, menyebutkan dosanya sama dengan 37 pezina, 36 pezina, sama dengan 30 kali berzina dengan ibu, 37, ya 36 dan seterusnya. Beragam redaksinya. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, yang kelima ini insya Allah sampai 7 ya. Kenapa Abdullah bin Salam dan Ka'ab al-Ahbar mengatakan riba itu lebih dahsyat daripada zina? Yang pertama, mereka itu adalah mantan pendeta Yahudi. Di dalam Al-Quran, kalau berbicara tentang Yahudi, coba antum yang hafal Quran coba dilihat. Kalau Allah berbicara dalam Al-Quran tentang Yahudi, mesti gambarannya apa? Yahudi itu apa? Bakhil, pelit. Ya, bisa dikatakan apa? Mereka mengatakan yadullahi maglulah. Allah pelit, kata orang Yahudi. Tapi yang pelit siapa? Coba dibacakan ayatnya. Dikatakan apa? Orang-orang Yahudi berkata yadullahi maglulah. Gullat aydihim. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah pelit, Allah katakan apa? Yang pelit bukan Allah, tapi siapa? Yahudi. Ya, atau alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Itu Yahudi. Ya, kemudian apa? Mereka pelit dan nyuruh orang lain untuk pelit. Boleh kamu pinjam uang saya, misal apa? Saya kasih pinjam 1 juta, tapi kamu harus balikan 1.100.000. Jadi kalau dipinjemin uang, harus apa? Dibayar lebih. Ya, mereka tidak mau berbagi. Kemudian tidak mau infak. Kemudian apa? Makan dengan cara yang batil. Kemudian kalau pinjam harus dibayar lebih. Akhirnya apa? Riba yang beredar di masyarakat Yahudi. Ya, maka orang-orang Yahudi mengatakan apa? Innamal bai'u mislur riba, itu Yahudi. Ya, jual beli itu enggak ada bedanya dengan riba. Maka Allah katakan apa? Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli,
Ya, tapi apa? Allah haramkan apa? Riba. Maka karena kondisi orang-orang Yahudi itu seperti itu dalam Al-Qur'an, maka apa? Riba telah lebih dulu menyebar ya kepada mereka dibandingkan dengan zina. Kalau zina, coba dilihat dalam Al-Qur'an. Ketika zina itu kaitan dengan Yahudi, itu enggak pernah disebutkan kata-kata zina. Enggak ada. Tapi hanya sifat umum saja. Ya, terkait dengan apa? Misal menggunakan ya fahisha. Fahisha itu kan masih umum. Ya bahkan pelit pun ketika disebutkan dalam ayat asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, kata-kata al fahsya di situ itu bakhil. Ya maka coba dilihat ya, ini karakteristik orang Yahudi dalam surat Al-Baqarah 275, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ini yang tadi kita sebutkan. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 161, wa akhdhihimur riba, mereka telah melakukan apa? Ya, transaksi riba. Padahal sungguh mereka telah dilarang untuk melakukan riba. Dan mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah, dengan cara batil. Pokoknya orang Yahudi itu gitu. Interaksinya dengan riba, kalau merampas harta orang, termasuk memberikan pinjaman harus dengan apa? Dilebihkan. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Maidah misal. Mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka sama'una lil kadzib. Kemudian berikutnya apa? Akaluna lisuh. Mereka suka mendengar berita bohong dan suka memakan makanan orang, ya tapi apa? Dengan cara yang haram. Atau dalam ayat yang ke-63-nya, ya juga sama. Ya, dan apa? Memakan yang haram. Jadi terkait dengan ini gambaran ya terkait dengan orang Yahudi tadi, tidak luput dari riba, bakhil, pelit, ngajak orang, nyuruh orang untuk pelit, itu yang terjadi. Ya, maka ini berbeda ya tentunya dengan apa? Dengan dosa zina. Kemudian bagaimana hadis tadi itu diukur dengan Al-Qur'an? Ya, yang pertama silakan dilihat nanti dalam surat Al-Furqan. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Ya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, syirik. Kemudian urutan kedua apa? Membunuh. Urutan ketiga apa? Berzina. Maka Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyatakan dosa paling besar itu ada 3. Yang pertama kufur atau syirik. Ini dalam mengomentari ayat tadi. Kemudian yang kedua membunuh. Yang ketiga berzina. Telah Allah urutkan dalam firman-Nya, alladzina la yad'una ma'allahi lan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Ya, Ibnu Qayyim juga sama. Maka ya nanti Ibnu Taimiyah menampilkan hadis ini. Ini sebenarnya perkataan dari Ibnu Taimiyah. Ya, yaitu apa? Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Jawabannya apa? Syirik. Antaj'ala lillahi niddan khalaqak wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar itu kamu menjadikan tandingan. Yang jadikan tandingan bagi Allah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian apa? Antaqtula waladak khasyata ayut imamat. Ya, yaitu apa? Membunuh anak kamu. Karena khawatir anak kamu makan dengan kamu. Kemudian yang ketiga apa? Wa antuzaniya halilat jari. Kamu menzinahi istri tetangga. Ya, suka ada bahasa rumput apa gimana? Askar gimana, Askar? Nah, rumput tetangga lebih hijau. Ya, jadi yang ketiga apa? Zina. Maka Imam Ahmad menyatakan, aku tidak tahu dosa yang paling besar setelah membunuh kecuali apa? Berzina. Ya, demikian juga dengan hadis Abu Hurairah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, ada 3 kalangan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah. Ya, kemudian bagi ada redaksi lain, ya bagi mereka ada siksa yang pedih. Yaitu apa? Urutan pertama apa? Syaikhun zanin. Ya, orang yang sudah tua tapi berzina. Bukan berarti yang muda boleh berzina, bukan. Ya, tapi yang tua itu dosanya lebih besar daripada yang masih muda. Ya, kalau berzina.
Kemudian Imam Zahabi ya dalam kumpulan 70 dosa besar kitab beliau itu tidak pernah menyebutkan hadis-hadis yang palsu, yang lemah tadi, yang tadi kita sebutkan. Ya, dan yang berikutnya ini dari sisi logika. Ya, kita coba berpikir apakah logis, apakah masuk akal 1 dirham atau sama dengan 110.000 dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu. Apakah logis dosa menzinahi ibu lebih ringan daripada gibah? Coba saya tanya. Zina itu ada hukumannya tidak? Ada, itu namanya had. Ya, yang sudah menikah rajam. Yang belum menikah apa? Cambuk. Saya tanya, itu zina. Saya tanya, gibah. Orang ngomongin orang, hukumannya apa? Ada nggak diperintah untuk dikubur hidup-hidup, ya, dibunuh, dipancung, dipanah, ditombak? Ada nggak? Nggak ada. Saya tanya, kalau zina ada hukumannya disebut dengan had, yang melakukan riba hukumannya apa? Coba, yang riba hukumannya apa? Ada nggak? Nggak ada. Yang riba itu boleh nanti dipenjara, boleh nanti udahlah dinasehati, boleh, udah dia takzir. Ya, maka gibah takzir, kemudian riba takzir, hukumannya tidak ada dalam Islam kecuali diserahkan kepada penguasa, kepada hakim, kepada qadhi. Sekarang pertanyaannya, manakah yang paling dahsyat? Yang jelas-jelas ada hukumannya dengan yang hukumannya takzir, yang paling tinggi? Yang ada had. Ya, dosa yang ada hadnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang takzir. Misal gini, laki-laki yang menjadi homoseks, ya, homoseks, hukumannya apa? Dibunuh. Wanita, perempuan yang jadi lesbi, hukumannya apa? Takzir. Nggak boleh, ya, perempuan yang lesbi dibunuh. Tapi kalau laki-laki dia melakukan amalan kaum Nabi Lut, ya, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Ya, barang siapa yang ditemukan ada orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Tapi untuk lesbi, sihat, itu enggak ada. Berarti apa? Dosa lesbi dengan dosa homoseks yang paling tinggi mana? Homoseks. Ya, karena lesbi itu takzir, nggak ada ketetapannya. Oh, udahlah, ini yang lesbi ini udah dinikahkan saja. Ya, atau yang lesbi ini udah dijadikan istri ketiga, keempat bisa. Ya, jadi tapi yang homoseks bunuh hukumannya. Ya, terlepas dari silang pendapat di antara ulama, dibunuhnya dengan katakan misal ditaruh di Monas, ya naik ke atas. Ada yang pernah ke Monas? Ya, naik ke Monas, habis itu suruh terjun. Ya, atau ada tembok, ada dinding dari besi yang berat, ditindih. Ya, ditindih biar remek, biar hancur. Ya, atau yang kemudian sahabat Ali dibakar. Udah, guyur bensin, bakar. Ya, itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan dibakar. Baik, ala kuliah dan sekalian, ya tadi. Ya, kalau menzinahi istri tetangga sudah begitu dahsyat, lantas bagaimana kalau incest? Incest itu hubungan saudara. Ya, kalau menzinahi istri orang itu sudah besar dosanya, apalagi dengan ibu. Kalau zina sekali sudah begitu dahsyat, bagaimana dengan apa? Dosanya sama dengan 33 pezina, 35 pezina, 36 pezina, 37 pezina. Ini riwayatnya begitu. Ya, bayangkan 37 pezina, dia sudah zina, pezina sini pelacur. Ya, 37 pelacur yang masing-masing misal sudah 100 kali berzina, berarti apa? 3.700. Apa logis? 110.000 dosanya sama dengan 3.700 kali zina. Ya, hadis yang begitu penting, yang itu krusial ini, kenapa tidak muncul dalam Sahih Bukhari? Tidak muncul dalam Sahih Muslim, tidak muncul dalam Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, ya, Nasai, paling banter yang Ibnu Majah. Nah, demikian hadirin sekalian. Ya, oleh sebab itu ini kalimat terakhir
Ya, kalimat terakhir ada 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, jangan kendor dalam menjauhi riba dan dalam memerangi riba. Ya, gara-gara hadis tadi kemudian menjadi lemah, jangan. Ya. Maka tetap tidak boleh kendor dalam menjauhi riba. Ya, kemudian apa? Berpegang dengan dalil yang benar. Baik yang datang dari Al-Qur'an, demikian juga dari hadis, ya, hadis yang sahih. Karena prinsipnya riba itu apa? Inti riba itu apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi yang meminjamkannya, maka itu adalah riba. Ya, misal, Ustaz, saya pinjam uang 1 juta. Ya, kemudian orang itu ngomong, nanti Ustaz, nanti kalau saya bayar akan selebihkan. Itu riba bukan? Riba. Ya, atau misal, Ustaz, saya pinjam 1 juta. Agar kemudian saya setelah diberi pinjaman nih, yang minjem itu nggak punya duit ketika mau bayar. Sebelum jatuh tempo datang ke kita membawa martabak. Ya, bawa kebab. Bawa kebab yang jumbo. Datang, ya, sambil bawa kebab, bawa bakso, bawa martabak. Ustaz, ini hadiah dari saya. Itu riba bukan? Pendapat yang kuat riba. Jika tujuannya adalah yang pertama nyogok. Agar nanti kalau jatuh tempo, misal 2 hari lagi mau jatuh tempo nih, kayaknya 2 hari yang akan datang saya nggak akan punya nih uang. Udah, datang dulu bawa kebab, ya. Biar hatinya apa? Luluh. Ketika 2 hari yang akan datang, kemudian Ustaz mohon maaf, saya belum ada uangnya. Saya yang sudah sogok kebab, kira-kira gimana? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, nanti lagi. Nah, jika tujuan untuk nyogok agar menangguhkan jatuh tempo, itu sudah riba. Dia kena dosanya 2. Yang pertama dosa nyogok, ya, riswah. Yang kedua kena dosa riba. Karena ada tambahan kebab, apalagi ngasih kebabnya 5. 5 kali 11.000, berarti berapa Ustaz Masudi? 55.000. Atau datang bawa payung, ya. Datang bawa payung, tapi tadi tujuannya untuk nyogok. Atau datang bawa kurma. Ya, itu dalam fikih luar biasa, dibahas. Ya, maka ala kulli hal, walaupun nanti ada khilaf, ya tidak dipungkiri apakah boleh memberi hadiah ya kepada orang yang memberikan pinjaman. Ini nanti ada permasalahan kajian fikih, ya, baik pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad, itu nanti ada pembahasan khusus. Kemudian yang kedua, ya, ini yang perlu kita sampaikan, transaksi keuangan syariah harus bebas dari maghrib atau gorim. Ada yang tahu singkatan maghrib? Jadi dalam lembaga keuangan syariah, entah itu perbankan maupun non perbankan, ini kan banyak nih. Ya, termasuk ada pegadaian syariah dan seterusnya, itu harus bebas dari maghrib. Yang pertama maisir, ada unsur judinya. Terus bebas. Kemudian G-nya apa? Gharar. Ribnya riba. Maghrib itu sudah muncul tuh 2018. Istilah maghrib sudah muncul, tapi dikritisi. Dan sekarang MUI, ya, Dewan Syariah Nasional MUI mengganti. Jangan maghrib karena nggak bagus. Maghribnya mulia, tapi isinya jelek. Ya, judi, gharar, maisir. Contoh judi apa? Misal panitia sepak bola mengatakan, ya, dibuka pendaftaran lomba sepak bola, pendaftaran misal berapa 500.000. Ya, nanti uang 500.000 ini untuk hadiah. Itu kan ada unsur apa? Judi. Ya, pemain dapat hadiah dari uang mereka. Demikian juga dengan gharar. Ya, unsur ghararnya misal apa? Ya, menjual rambutan yang masih di pohonnya itu masih bunganya. Ya, kemudian apa? Dijual. Masih ada gharar, ya, ketidakpastian. Demikian juga dengan ada unsur misal apa? Harus bebas dari riba. Ya, misal tadi riba itu bisa terjadi dalam beragam transaksi, ya, terkait dengan bentuk
produk yang ada, ya ini bisa muncul. Nah maka oleh MUI ya kata-kata maghrib sudah diganti dengan gorim, ada gorim, ya sama singkatannya, ya go-nya apa? Goror, kemudian riba, kemudian maisir. Ya jadi intinya dalam transaksi, ya dalam apa keuangan syariah harus bebas dari maisir, dari unsur judi, kemudian dari goror, demikian juga dari riba. Kalau mau ditambahkan ya juga apa? Harus terbebas dari kedoliman, juga harus bebas dari kemaksiatan. Ya, yang dijual itu kan juga nggak boleh. Ya, yang ada unsur maksiat. Ini contoh ya di antara para tokoh di Dewan Syariah Nasional ya terkait dengan misal gini. Ini penting ya. Ketika kita dalam acara, itu dari Dewan Syariah mengatakan gini. Coba di antara ustadz-ustadz ini, para dai ini, siapa yang masih punya kartu ATM konvensional? Itu sampai begitu. Ya sampai diingatkan. Berarti apa? Ini menunjukkan pentingnya apa? Kita berinteraksi dengan, ya kalau diharuskan, ya kalau misal punya tabungan, deposito, atau melakukan transaksi lain, entah itu ya kita menabung, ya sama tadi sudah ya, menabung, dan istilah wadiah, kemudian ada istilah murabahah, mudharabah. Itu kan dalam bank syariah muncul. Ya, maka ini apa himbauan ya kita maksimalkan. Ya, maksimalkan kalaupun misal kita harus berinteraksi dengan bank, maka gunakan apa? Bank syariah. Ya, gunakan bank syariah, dan para tokoh kita di Dewan Syariah Nasional menyatakan, ya ini saya sempat ketika itu hadir juga ya dalam acara diklat terkait dengan Dewan Pengawas Syariah untuk pemula. Ketika muncul pertanyaan, apakah di bank syariah itu masih ada riba? Jawabannya apa? Dipastikan tidak ada. Ya, di bank syariah dipastikan tidak ada riba. Sudah bersih. Ini contoh. Misal gini, di Indonesia mau ngirim uang ke Eropa. Ya misal ada mahasiswa, misal ada seorang ayah punya anak kuliah di Eropa, di Amerika, kan nggak ada bank syariah di sana. Maka misal melalui apa? Misal bank HSBC. HSBC itu apa? Bank Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. Ya ini jaringan luas, ini kuat. Coba aja lembaga-lembaga LSM ya, yang kemanusiaan itu mesti kalau transfer uang lewat bank ini. Padahal isinya orang Yahudi juga. Ya memerangi Yahudi tapi transfer uang lewat Yahudi. Ya coba aja yang lembaga-lembaga LSM itu yang kemanusiaan mau ngirim uang ke Palestina, mengirim uang ke itu jalur sini banyak. Ya. Nah, maka setiap bank syariah itu punya rekening di bank Hong Kong ini. Punya rekening. Setiap bank syariah punya rekening. Ada rekening, ini contoh lah ya. Di bank itu ini sampel saja. Saya contoh salah satu bank yang bukan bank Islam, tapi bank syariah juga punya rekening di situ. Ketika misalnya saya transfer uang untuk yang ada di Amerika atau di Eropa melalui bank ini, bank syariah yang ada yang melalui perantara kita itu dapat keuntungan tidak dari bank Hong Kong ini. Dapat keuntungan. Tapi ingat, pihak bank syariah telah menjadikan keuntungan dari bank-bank konvensional tidak untuk dikonsumsi. Tapi digunakan untuk apa? Kepentingan sosial. Digunakan untuk apa? Kalau ada gempa, ada banjir, ada kemudian apa? Jalanan yang rusak, dialokasikan ke situ. Ya itu pentingnya apa? Ada Dewan Pengawas Syariahnya. Ya, jadi kalau dari sisi keyakinan, ketentraman jelas. Ya interaksi dengan bank syariah itu jauh lebih lebih tenang, ya lebih nyaman, dan kita sudah tidak ada beban ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sehingga kita perlu bersyukur ya hari-hari ini ya tahun-tahun ini istilah ekonomi syariah ya XR ini itu di Indonesia sudah berkembang dahsyat ya, bahkan di BI sendiri itu sudah ada direktorat ya, Direktorat Ekonomi Syariah, ada DEX ya, ada Direktorat Ekonomi Syariah. Ini termasuk yang gencar juga
ya mengadakan acara diklat-diklat untuk para dai, para ustadz, untuk concern, ya peduli terkait dengan syariah, terkait dengan halal, ya produk-produk halal ini luar biasa. Yang aku lihat demikian sekalian, ya kajian kita di pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalaupun ada kekeliruan, ada kesalahan, datang dari kelemahan diri saya sendiri, dan kita cukupkan. Wa'alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.